Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ba'da. Yukhadal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti program acara kajian ilmiah yang kami selenggarakan secara langsung. Kami siarkan dari studio mini di studio STDI Imam Syafi'i Jember bersama Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafizallahu Ta'ala, yaitu melanjutkan dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan ikhwatal Islam, untuk Anda yang bertanya nanti silahkan di 0218236543 menghubungi kami via telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kita langsung saja menuju ke studio Sekolah Tinggi Darussalam Islamiyah Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizallahu Ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan, fal yatafadhal maskuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pembahasan kita, yaitu pasca kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana hubungan Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat. Sebenarnya dari antara tujuan kita membahas sejarah Islam ini serta membahas faedah-faedah ilmiahnya adalah sangat banyak sekali faedah yang sebetulnya kita dapatkan dari membahas ini. Tujuan kita adalah untuk menjawab berbagai penyimpangan-penyimpangan yang disuarakan oleh para musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang anti dengan Islam, termasuk orang-orang mustasyrikin, yaitu orientalis. Demikian pula kaum Syiah Rafidah yang mereka menyebarkan riwayat-riwayat yang menghina, menjatuhkan kehormatan para pendahulu Islam, ya, sehingga mereka membawakan riwayat-riwayat yang tidak benar, sejarah-sejarah yang diputarbalikkan. Demikian pula orang-orang yang ingin memperlihatkan Islam itu adalah agama yang memiliki kekejaman dalam perperangan segala macam. Ini yang akan kita bahas, sebenarnya yang disebarkan oleh para orientalis, yang mana mereka melihat sisi buruk saja dari sejarah Islam dan tidak memaparkan dengan objektif apa yang sebenarnya terjadi. Nah, oleh sebab itu kita memilih topik kajian kita setiap pagi Jumat ini adalah membahas sejarah Islam. Ya, alhamdulillah, mulai dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ya, sirah nabawiyah, kemudian juga berlanjut dengan sirah Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah, ini adalah merupakan insyaallah majlis yang terakhir dari majlis Khulafaur Rasyidin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan sejarah Islam berikutnya, yaitu bagaimana kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib dipangku oleh anak beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana pula sejarahnya berpindahnya kekuasaan dari Bani Hashim kepada Bani Umayyah, ya, nanti dengan mana Hasan bin Abi Thalib menyerahkan demi persatuan, demi menjaga kehormatan kaum muslimin. Beliau tidak berambisi untuk mengejar kekuasaan. Ya, ini nanti akan kita bahas dalam pelajaran-pelajaran kita berikutnya.
Tak lupa pula di hari yang penuh mulia, yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat, kita senantiasa banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Semoga kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, karena orang-orang yang akan sangat utama mendapatkan syafaat beliau di akhir kala adalah orang-orang yang sentiasa banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas bagaimana pandangan para sahabat terhadap Ahlul Bait. Itu khusus ada Ali bin Abi Thalib. Apakah benar mereka ada rasa kecemburuan, ada rasa ketidakenakan atau ketidaksenangan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib? Sebenarnya juga telah banyak kita buktikan dalam pelajaran-pelajaran kita yang berlalu, ya, ungkapan Ali bin Abi Thalib maupun ungkapan Utsman bin Affan maupun ungkapan Umar bin Khattab kepada memuji Ali bin Abi Thalib, dan pula sebaliknya. Maka pada kesempatan kita akan mencoba secara mengumpulkan ungkapan tersebut, ya, yang dapat kita dapatkan dari pembahasan kita. Pembahasan kita mulai dari kesempatan ini untuk berikutnya akan berdasarkan kepada beberapa referensi, ya. Pertama adalah Tarikh Ibn Athir, ya, kemudian Tarikh Ibn Khaldun, kemudian Tarikh Ibn Katsir, itu Bidayah Nihaya, kemudian Tarikh Tabari, ya. Ini adalah pokok-pokok kitab yang kita jadikan dalam kajian kita ini. Bagi para ikhwan yang ingin mengikuti bisa memiliki terjemahan dari kitab-kitab tersebut, yaitu ada 5 referensi. Yang pertama adalah Tarikh Tabari, kemudian Tarikh Ibn Athir, kemudian Tarikh Ibn Khaldun, kemudian Tarikh Ibn Katsir, ya. Yang Tarikh Ibn Katsir judulnya Bidayah wan Nihaya, Tarikh Tabari judulnya ada Tarikh Al-Umam wal Muluk, ya. Kemudian Tarikh Ibn Khaldun, kemudian terakhir adalah Tarikh Khulafa karangan Suyuti, yang merupakan kumpulan dari masdar-masdar yang juga diambil oleh Suyuti dari kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Cuma belum memilih riwayat-riwayat. Nah, kita akan coba membahas pembahasan kita untuk pada majlis yang akan datang, jika Allah SWT mesti memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, maka kita akan bahas, ya, sejarah-sejarah khulafa atau para raja-raja ataupun penguasa setelah Khulafa Rasyidin, mulai itu dari masa khilafaan Umayyah, Bani Umayyah, kemudian beralih kepada Bani Abbasiyah, yang kita akan mencoba melihat sejarah-sejarah apa hakikat yang terjadi, ya, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam penulis sejarah oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, ya, merusak kemurnian Islam dan seterusnya. Baik, kita akan bahas kesempatan kita kali ini, yaitu tadi kita sebutkan bahwa kita akan melihat beberapa cuplikan ungkapan para sahabat dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa ini kita jelaskan? Karena sebagai bantahan kepada orang-orang yang menggambarkan bahwa adanya hubungan tidak baik antara sahabat Nabi dengan para Ahlul Bait, ya, secara khusus bahwanya ada yang digambarkan oleh para orang-orang yang ingin membuat semacam wacana adanya permusuhan antara sahabat dengan Ahlul Bait. Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya kita akan jelaskan ungkapan-ungkapan mereka, di mana Umar bin Khattab sendiri menikahi putri Ali bin Abi Thalib, Ummul Kalsum, ya. Apa kata Umar bin Khattab dalam memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ali aqdana. Ali adalah orang paling pakar di antara kita dalam masalah qada. Qada itu dalam masalah memberikan vonis hukum, ya, atau sudah bicara masalah hukum-hukum pidana dan perdata. Wa kana radhiyallahu anhu yata'awwadhu billah min mu'dilatin illa salah Abul Hasan. Di mana juga Umar ketika dia menjadi khalifah, dia memohon kepada Allah agar tidak diberi masalah, ya, yang tidak ada solusinya. Itu jawaban, ya, laisalah Abul Hasan ini menjadi suatu peribahasa, ya, mu'dilatun laisalah Abul Hasan, itu masalah yang tidak lagi ada orang yang bisa memberikan solusinya, itu Abul Hasan. Abul Hasan maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib, sekaligus bagaimana para sahabat itu tidak pernah saling menjatuhkan, bahkan saling mengakui keutamaan yang lainnya, ya. Nah, ini barangkali perlu kita ambil juga sebagai contoh, baik kita sebagai seorang para dai, para ustadz, para apa, ya, kita akui. Kita jangan menunjukkan kepada para makmum kita terjadinya ada clash, saling membenci dan terusnya. Terus kita justru melihatkan kepada para makmum bahwa di antara sama asatis, walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, kita harus menjelaskan, ya, mengungkapkan bahwa yang benar, ya, yang kita jelaskan kebenarannya, ya. Jangan sampai kita malah memprovokasi murid-murid kita,
ataupun orang-orang yang hadir dalam kajian kita untuk membenci para ustaz-ustaz yang lainnya. Maka oleh sebab itu ini suatu pelajaran ya, kita ambil bagaimana para sahabat itu saling menghargai di antara mereka, saling memuji di antara mereka, seperti Umar bin Khattab memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali aqdana, Ali adalah orang paling pakar di antara kita dalam masalah memberikan keputusan dalam hukum gitu ya. Wa kana radhiyallahu anhu yata'awwadhu billah, mana beliau Umar bin Khattab berdoa kepada Allah agar dilindungi dari masalah-masalah yang tidak ada jawaban atau tidak ada jawaban bagi di dalamnya, yang tidak mampu diselesaikan ya. Laisalah Abul Hasan, maksudnya yang tidak ada jawaban, tidak punya solusi dari masalah tersebut. Sehingga suatu peribahasa terus mu'dilatun ya, laisalah Abul Hasan. Jadi kalau kita sering orang-orang Arab ataupun para ulama kalau memberi sebuah pertanyaan atau sebuah masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka diungkapkan oleh para ulama kita dengan istilah mu'dilatun laisalah Abul Hasan ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Idza haddatsana siqatun an Ali al-futya la na'duha." Kalau disampaikan kepada kami oleh orang yang kami percaya tentang sebuah fatwa dari Ali bin Thalib, kami tidak pernah meninggalkan fatwa tersebut. La na'duha, ya tidak pernah kami langkai, tidak kami lewati fatwa tersebut. Ini menunjukkan penghargaan keilmuan Ali bin Thalib ya, di mana para sahabat semua mereka adalah ahli ilm ya, seperti Abdullah bin Abbas masyhur dengan mufassir sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Ali radhiyallahu anhu juga, bukan berarti yang lainnya rendah ilmu, tidak. Makanya Ibnu Abbas juga muji Ali bin Abi Thalib, apabila pada sampai kepada kami dari seorang yang siqah suatu fatwa dari Ali bin Abi Thalib, kami tidak pernah meninggalkannya atau melangkainya atau meninggalkannya ya. Ailan natajawwazuha, kami tidak pernah meninggalkan fatwa itu. Jadi mereka memilih fatwanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana di antara para sahabat itu mengakui keunggulan yang lainnya. Ini juga pelajaran bagi para dai, para guru ya, para azatis ya. Hendaknya mereka kalau memang dia temannya lebih paham, lebih dalam masalah itu, dia serahkan ya, ini adalah khususnya Ustaz si fulan, ini adalah keahliannya Ustaz si fulan, silakan tanya Ustaz si fulan ya, untuk lebih puas segala macam, itu lebih indah sehingga mengurangi rasa ta'assub, rasa fanatik daripada murid-murid kita ya, menunjukkannya hubungan baik antara ustaz dengan ustaz yang lainnya ya. Ini pelajaran yang kita lihat dari kehidupan sahabat, yang mana kita berusaha untuk selalu berjalan di atas manhaj mereka, di atas pemahaman mereka. Maka kita juga mencontoh akhlak-akhlak mereka ya, dari ungkapan-ungkapan mereka kita dapat terinspirasi, mengambil inspirasi, membangun akhlak kita, membangun ilmu kita, membangun ibadah kita ya. Sungguh indah sekali kehidupan mereka ya. Wa akhir Ibnu Sa'ad an Sa'id bin Musayyib atau Musayyab ya, diriwayatkan dari Musayyab, ini seorang tabi'in ya, kibar min kibar tabi'in, lam yakun ahadu minas sahaba yaqul saluni illa Ali bin Abi Thalib. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengatakan tanyalah saya, kecuali Ali bin Abi Thalib ya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Ini bukan karena menunjukkan kesombongannya, dia ingin menyebarkan ilmunya, itu maksudnya sini ya. Silakan tanya, kata Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan juga ketinggian ilmunya Ali bin Abi Thalib ya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, afradu ahli Madinah wa qadaha ya, Ali. Jadi ahli Madinah yang pakar dalam masalah faraid, kemudian juga dalam masalah hukum ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini tadi Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, sekarang Abdullah bin Mas'ud ya. Itu di kalangan para sahabat yang memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga tadi dari tabi'in, kibar tabi'in itu Sa'id bin Musayyib ya, Sa'id bin Musayyib. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga kita lihat apakah kejadian yang terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal itu membuahkan rasa kebencian di antara mereka? Tidak pernah sekali. Maka Ali bin Abi Thalib ya, ketika orang Khawarij berdiskusi membantah ya, mengatakan kenapa engkau di waktu perang Jamal tidak menawan tawan perang dan tidak menangkap mereka dan tidak mengambil harta rampasan perang. Ali bin Thalib mengatakan, situ yang saat itu terjadi fitnah, siapa yang menjadi yang kita lawan adalah Ummul Mukminin Aisyah anha. Kata Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas ketika berdebat orang Khawarij dikatakan, siapa yang mau mengambil tawanannya adalah Aisyah anha. Siapa yang siap menjadikan tawannya Aisyah anha? Ya, bukankah dia ibu kalian? Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ya kan?
wa azwajuhu ummahatukum, ya. Istri-istri Nabi itu adalah wan nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Nah, ini adalah kemuliaan akhlaknya sahabat. Aisyah anha muji Ali bin Abi Thalib, qala innahu a'lamu man baqiya bis sunnah. Bahwa Ali adalah orang yang paling alim dalam sunnah yang masih sisa dari kalangan sahabat, ya. Jadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat yang asyara musyrikin termasuk khulafaur rasyidin sebagian besar meninggal 3 orang itu. Kemudian juga sebagian besar dari al-mubasysyirun bil jannah, sahabat yang diberi berita masuk surga secara langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Aisyah memuji, innahu alamu man baqiya bis sunnah. Ya, dia adalah orang yang paling tahu tentang sunnah, ya, dari kalangan para sahabat yang masih hidup, kata Aisyah anha. Ini pujian, ya. Ya, jadi tidak ada opini yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin memperlihatkan adanya keganjilan, adanya permusuhan, adanya ketidaknyamanan antara para sahabat. Nah, ada. Mereka saling menghargai, mereka saling mencintai walaupun dalam istihad. Dan perang Jamal sudah kita sebutkan, sebab peperangan itu terjadi bukan karena adanya keinginan saling berperang di antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anhu ataupun Zubair dan Talha itu, tapi ada permainan taktik buruk yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij waktu itu, yang mereka pura-pura saling bertempur karena mereka sebagian mereka berada di pasukan Ali dan sebagian lagi berada di bagian Aisyah anha. Kemudian di malam hari mereka membuat keonaran seakan-akan adanya pengkhianatan dari salah satu kelompok tersebut yang sedang bertikai. Kemudian Masruq juga seorang tabi'in, intaha ilmu ashabi Rasulullah SAW ila Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud. Masruq mengatakan bahwa ilmu para sahabat itu ya berkumpul pada Umar dan Ali dan Ibnu Mas'ud. Ini pujian-pujian kepada Ali bin Abi Thalib, di dalamnya di antara juga Abdullah bin Mas'ud dan juga Umar. Berkata Abdullah bin Abbas, ya, kana li Ali ma syi'ta min darsin qati'in fil ilm wa kana lahu al-kidamu fil Islam wa sihru bi Rasulullah sallam wal fiqhu fis sunnah wan najdatu fil harbi wal judu fil mali. Ini Abdullah bin Abbas memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ali itu adalah engkau mau mengambil bagian apa saja dari ilmu, ya. Min darsin qati'in fil ilm. Itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi dalam ilmu agama, kata Abdullah bin Abbas, ya. Kamu mau memetik ilmu apa saja dari Ali bin Abi Thalib, ya, maksudnya ketinggian ilmunya, ya. Masyi'ta min darsin qati'in. Jadi mau ngambil apa saja ilmu yang kamu ambil dari Ali bin Abi Thalib, ya, maksudnya sini keluasan ilmunya, ya, dalam ilmu agama. Wa kana al-qidamu fi Islam. Keutamaan lain adalah dialah orang Ali bin Thalib ini adalah orang pertama-tama masuk Islam. Yang ini sudah kita sebutkan di awal sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian juga kita sebutkan waktu membacakan biografi Ali bin Abi Thalib. Wasihru bi Rasulullah SAW, dan juga dia adalah menantu Rasulullah SAW. Ini pujian Abdullah bin Abbas kepada Ali bin Abi Thalib. Wal fiqhu fi sunnah, ya, sangat paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Ini pujiannya. Wan najdu fil harb, orang yang berani di dalam bertempur. Ya, ini juga sudah disebutkan bahwa salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah SAW memilih Ali bin Abi Thalib, dia menaklukkan benteng Khaybar, ya. Wal judu fil mal, dan juga Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat dermawan juga, ya. Nah, ini keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib yang diceritakan oleh para sahabat, ya. Berkata pula Umar bin Khattab, ya, laqad utiya Aliun salasu khisalin. Ali itu mempunyai 3 sifat yang unggul, ya. Sifat yang sangat istimewa, la antakuna li khislatun minha ahabbu ilayya min hamurin na'am. Ya. Ali itu ada punya kelebihan 3 hal, kata Umar bin Khattab. Aku memiliki satu saja lebih aku sukai daripada memiliki onta merah. Yani salah satu sifat itu kalau seandainya sangat aku sukai satu saja bagiku itu lebih aku sukai daripada onta merah. Ini melihatkan keutamaan sifat yang 3 itu. Fasu'ila mahiyya, lalu ditanya Umar bin Khattab, apa itu sifat Ali bin Abi Thalib, ya, yang memiliki keutamaan Ali bin Abi Thalib yang tidak dimiliki oleh orang lain, sahabat-sahabat yang lain. Dan pada Umar mengatakan satu saja, ya, seandainya aku dapat itu lebih aku sukai daripada memiliki kendaraan yang mewah, gitu, ya. Suatu kekayaan yang dibanggakan di bangsa Arab itu adalah onta merah, gitu, ya. Ya. Pertama adalah tazwiju ibnatahu, ya,
wasuknahu fil masjid. Pertama adalah dia menikahi putri Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan ya. Dan kemudian Rasulullah SAW membuatkan dia rumahnya dekat dengan masjid Rasulullah SAW. Warayatu yaumal Khaybar, dan di mana Rasulullah SAW memberikan kepada dia komando penaklukan benteng Yahudi di Khaybar waktu itu. Di mana kita sudah ceritakan keutamaan Ali bin Thalib, di mana sekitar seminggu Rasulullah SAW melawan Yahudi Khaybar, belum juga mampu menembus pertahanan mereka. Lalu di suatu sore atau malamnya Rasulullah mengatakan mengumpulkan para sahabat, la'atiyan narayata ghadan rajulun yuhibbullah wa rasul yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftalu ala yadayk yaftalu ala yadayhi. Ya, Rasulullah memberi kabar kepada para sahabat, ya, besok saya akan menyerahkan komando penaklukan benteng Khaybar kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Allah akan menaklukkan orang Yahudi melalui tangannya. Ya. Kemudian, ya, sahabat di malam itu sebenarnya dalam hadis, ya, yaquduna wa yaduquna lailatahum. Mereka malam itu enggak tidur membayangkan siapa besok, ya, ingin sekali. Bahkan Umar bin Khattab menyebutkan, mata manita itu imarah. Aku tidak pernah ingin mendapatkan kedudukan kecuali pada saat itu. Ya, ingin yang menaklukkan, menjadi pemimpin penakluk benteng Khaybar. Ya, sehingga pada pagi hari disebutkan dalam hadis tersebut, para sahabat berbondong-bondong langsung menemui Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah menanya, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Lalu dijawab oleh salah seorang sahabat, Inna wishtaka anai. Dia sedang sakit awfa in ramat. Ya, sakit mata ya Rasulullah. Lalu dipanggil dan dijemput oleh seorang sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menghembus matanya dan sembuh seketika. Kemudian Rasulullah memberikan bendera tongkat komando untuk penaklukan benteng Khaybar. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya salah satu saja diberi mendapat keutamaan itu, lebih saya senangi daripada kekayaan yang itu kendaraan mewah atau unta merah sekalipun. Sehingga di antara keutamaannya disebutkan sini adalah yaitu dia menjadi suami dari putri Rasulullah SAW, kemudian juga tinggal dekat masjid Rasulullah SAW, kemudian dapat keutamaan ketika dia yang memegang bendera komando waktu penaklukan benteng Khaybar. Waqali Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, wallahi ma nazal ayatun illa waqad alimtu fi ma nazalat wa aina nuzilat, ya, wa aina nazalat wa ala man nazalat, inna rabbi wahaba li qalban aqulan wa lisanan natiqan. Kata Ali bin Thalib, tidaklah satu ayat pun turun kecuali aku tahu di mana turunnya, ya, dalam masalah apa ayat itu berbicara dan di mana turunnya dan siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, ya. Sesungguhnya Rabbku telah memberikan kepadaku hati yang sangat paham, ya, hati yang cerdas, kemudian walisanan natiqan, dan lisan yang pintar berbicara. Taib. Ini bagaimana pujian para sahabat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau hidup sangat zuhud sekali, ya. Pernah beliau menyapu Baitul Mal, kemudian beliau salat, ya. Kemudian beliau menunggu orang-orang yang untuk kebutuhannya agar terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlambat mendapatkan bagiannya. Kemudian setelah beliau menjadi khalifah, beliau sangat zuhud sekali, ya. Nah, dan keadilan beliau luar biasa. Ada kisah yang menjadi menggugah sekali bagi penegak hukum, ya, yang tidak di mana yaitu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib menemukan yaitu baju besinya dicuri oleh orang Yahudi. Iftaqada Aliun dir'an wa huwa bisifin. Ali radhiyallahu anhu hilang ketinggalan atau kehilangan baju besinya waktu perang Siffin. Fawajadaha inda Yahudiyin. Lalu tiba-tiba dia dapatkan bersama orang Yahudi itu baju besinya. Fahakamahu fiha ila qadihi Shuraih wa jalasa bi jambihi. Lalu dia laporkan ke qadi saat itu Shuraih yang menjadi qadi. Ya, kalau kita sekarang adalah menjadi penuntut umumnya jaksa atau mahkamah agungnya gitu, ya. Ketuanya Shuraih saya itu.
Nah, kemudian dia hadir dalam persidangan itu, walaupun dia sebagai seorang khalifah. Suma idda alai biha, ya, fa ankara al-yahudi. Lalu setelah dipanggil, di BAP, lalu orang Yahudi mengaku, enggak, ini adalah punya saya, bukan punya Ali bin Abi Thalib. Padahal Syuraih bayina min Ali. Kemudian Syuraih qadhi ini meminta kepada Ali, ada bukti enggak? Ada saksi enggak? Ya, Syuraih meminta kepada khalifah sendiri, bukan karena khalifah yang punya kasus lalu mau berpihak kepada khalifah, tidak. Ini sebagai contoh kepada keadilan Islam, ya, bahwa Islam itu adalah sangat adil, walaupun pelakunya ataupun siapapun sama di bawah hukum, seperti yang didengung-dengung oleh sebagian orang, ya, bahwa warga negara, ya, sama di bawah hukum, ya, sama di bawah hukum, tidak ada keistimewaannya. Tapi tentu pembuktian yang penting, ya, bukan hanya segera slogan saja. Dan ini Islam membuktikan hal itu dengan kisah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fa'ata biqumbur maulahu wal Hasan. Lalu dia bawa 2 orang saksi, yaitu budaknya namanya Qumbur dan juga anaknya Hasan, ya. Faqala Syuraih, lalu Syuraih menyatakan kepada khalifah saat itu, syarat ilm li abi la tajuz. Anak tidak bisa menjadi saksi bagi orang tua. Nah, dalam Islam seorang anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Wa hakama bidril yahudi. Kemudian baju besi itu tetap milik orang Yahudi. Akhirnya enggak jadi. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib tidak punya bukti, tidak punya saksi, saksi ada tapi tidak valid karena tidak bisa anak menjadi saksi. Bayangkan Islam, ya, di dalam hukumnya sangat adil, praktek-prakteknya. Di sini barangkali, ya, hendaknya para penegak hukum sekali-kali cobalah baca bagaimana praktek-praktek penerapan hukum di dalam Islam, biar mendapat sedikit pelajaran-pelajaran, inspirasi di dalam penerapan kasus, ya, dalam mengkaji kasus, ya, biar hukum yang anda terapkan itu mendekati keadilan, ya. Nah, supaya dilihat Islam adalah memang betul-betul teliti di dalam membahas atau memutus sebuah kasus, tidak serampangan. Sehingga ketika yang punya kasus itu walaupun adalah khalifah, tetap wajib menghadirkan saksi. Jika saksinya tidak valid pun tidak diterima oleh qadhi Islam, itu adalah Syuraih. Sehingga tidak jadilah akhirnya apa yang terjadi, ya, akhirnya dikembalikanlah itu baju besi kepada orang Yahudi. Faqala Yahudi inda dzalik. Ketika orang Yahudi menyaksikan itu, apa yang terjadi? Amirul Mukminin, ya, qaddamani ila qadhihi. Dia berkata, orang Yahudi ini menyebarkan kepada orang banyak, ya, Amirul Mukminin melaporkan saya kepada hakimnya, atau hakimnya gitu, atau qadhi atau hakim, ya, melaporkan saya kepada hakim. Wa qadhihi qada alaihi. Tetapi hakimnya sendiri pun malah, ya, tidak menjatuhkan vonis untuknya, tapi untukku. Tidak memihak kepada khalifahnya, kepada amirnya. Ini dia memuji qadhinya, ya. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dir'uka ya Amirul Mukminin. Kayaknya ini masih di dalam persidangan, ya, ketika orang banyak hadir, dia bicara kepada orang yang hadir itu, saat itu dia katakan, ini Amirul Mukminin melaporkan saya kepada hakim, melaporkan saya untuk mengambil baju besinya yang saya ambil, ya, tetapi malah qadhinya memberikan baju besi itu untuk saya karena Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah saat itu tidak punya bukti. Lalu saat itu dia masuk Islam. Jadi karena dia cinta keadilan, fitrah berbicara, ya, lihat orang Yahudi ini benar-benar yakin dengan kebenaran Islam ketika dia mendapat sebuah bukti bagaimana keadilan Islam. Ya, bagaimana keadilan Islam, langsung dia masuk Islam. Lalu dia katakan kepada Ali, wa anadir uka ya Amirul Mukminin. Ini adalah baju besimu, hai mukminin. Ya, fawahaba lahu Ali. Tapi Ali bin Thalib pun enggak jadi ngambil. Melihat bagaimana orang Yahudi tadi juga kejujuran datang, kemudian dia masuk Islam, akhirnya Amirul Mukminin Ali bin Thalib pun yang ngasih hadiah kepada dia, menghadiahkan baju besi itu kepada orang Yahudi tersebut. Nah, kisah-kisah keindahan ini bagi para orang tua, bagi para ustadz, ya, beri kabar kepada para jamaah agar mereka senang dengan ajaran Islam, mereka cinta kepada Islam, mereka cinta kepada generasi Islam yang dahulu, mereka cinta kepada keadilan Islam, mereka punya bukti tentang keadilan Islam. Ya, dan ini sudah banyak sekali sebetulnya jika kita membuka lembaran sejarah
baik di masa Khulafaur Rasyidin atau di masa khalifah-khalifah setelahnya, banyak sekali keadilan-keadilan yang terbukti ya. Barangkali bagi para mahasiswa yang berada di sedang kuliah ya, coba buktikan ini, coba dikumpul ya data-data ini dari sejarah Islam ya, dibuktikan bagaimana keadilan Islam dalam memutuskan sebuah kasus ya. Ini bagus sekali sehingga dapat dibaca oleh para penegak hukum ya, mereka terinspirasi menegakkan dalam hukumnya kejujurannya ya, keadilannya dan seterusnya. Baik, itu sedikit pelajaran dapat kita ambil. Baik, secara khusus bagaimana pandangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib? Kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib punya masalah dengan Muawiyah dalam berbeda pendapat, yaitu dalam masalah memberikan hukuman kepada orang yang ikut dalam membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sehingga beristihad masing-masing, akhirnya terjadi apa yang terjadi atas ujian Allah Subhanahu wa taala menimpa kaum musibah saat itu adalah terjadi perang Siffin. Nah, ini sudah kita bahas juga. Namun, apakah Muawiyah senang ya Ali didapat musibah, Ali tercelaka, Ali meninggal? Senang enggak dia? Enggak. Ini buktikan bahwa cinta mereka itu memang cinta iman ya, sesama saudaranya yang seiman gitu ya. Walaupun mereka berbeda ijtihad, walaupun terjadi pertikaian-pertikaian sampai pada sifatnya itu pertempuran, peperangan yang itu saat Siffin ya. Dan kedua-duanya sebetulnya tidak menginginkan peperangan itu, tapi ya sebab-sebab berbagai informasi-informasi terjadi apa yang terjadi. Tapi bagaimana pandangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib? Coba kita dengarkan bagaimana Muawiyah bertanya kepada salah seorang sahabat juga, Dirar bin Damrah, "Sifli Aliyan." Ketika dia sampai berita wafatnya Muawiyah, Ali bin Abi Thalib ini kepada Muawiyah, waktu itu diceritakan di mana dalam di dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa waktu itu Ali bin Abi Thalib ya sedang istirahat bersama istrinya, lalu datanglah berita tentang wafatnya Muawiyah sedang beristirahat, Muawiyah sedang beristirahat bersama istrinya ya. Kemudian sampai kepadanya tentang cerita wafatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ceritanya beliau sebutkan ya. Dalam kisah yang cukup panjang ya. Wa qala Tabrani, hadatsani ini wa kana Tabrani ya, dari Abi Saleh qala dakhala Dirar bin Damrah Al-Kinani ala Muawiyah faqala lahu. Ketika Dirar menemui Muawiyah lalu Muawiyah berkata, "Dirar sifli Aliyan." Dia tolong sebutkan kepada saya bagaimana sifat Ali bin Abi Thalib. Qala, "Ata'fini ya Amirul Mukminin?" Ya, dia katakan, "Engkau tidak bermasalah ya Amirul Mukminin jika aku menyebutkan keutamaan-utamaannya, yaitu jangan nanti dianggap ya kamu mengamankan Ali, dianggap malah dia proke Ali segala macam ya. Tidak bermasalah. Artinya kamu mempersilahkan aku menyebutkan hal ini maksudnya dengan vulgar, dengan tidak akan ada semacam kemarahan kepada saya ya." Qala la ufika, qala amma idza labudda min wasfi lahu ya. Ya, ta'fin ya Amirul Mukminin. Ini maksudnya begini. Ketika Muawiyah minta kepada Dirar bin Damrah, tolong sebutkan kepada saya tentang bagaimana sifat-sifat Ali bin Abi Thalib, kata Muawiyah. Tapi Dirar ini meminta ya, ta'fini ya Amirul Mukminin. Bagaimana kalau saya tidak mau ya, artinya tolong ta'fini, memaafkan saya untuk tidak menceritakan hal itu. Qala la afika, enggak, kamu harus sampaikan pada saya. Qala amma idza labudda min wasfi lahu, jika memang harus saya menceritakan tentang sifat Ali bin Abi Thalib kepada engkau wahai Amirul Mukminin ya maksudnya Muawiyah radhiyallahu anhu, karena wallahi ba'idul mada syadidul quwa ya, dia itu orang yang sangat panjang pikirannya, memiliki pemikiran dalam, tangan syadidul quwa, sangat tegas ya. Yaqulu faslan wa yahkumu adlan. Dia kalau bicara sangat rinci, kalau memberikan hukum sangat adil. Itafajjarul ilmu min jawanibihi. Ilmu keluar dari berbagai sisinya, maksudnya dia ilmunya tinggi. Wa tantiqul hikmatu min nawahihi.
ya, pembicaraannya, ungkapan-ungkapannya penuh dengan hikmah. Yastauhishu minad dunya wa zarahta. Dia takut terhadap dunia dan hiasannya. Ini menunjukkan tentang zuhudnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya, yata'annasu bil laili wa zulmatihi, ya. Yasta'nisu bil laili wa zulmatihi. Dia lebih senang di malam hari dan gelapnya malam. Maksudnya apa? Beribadah di malam hari, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dalam keadaan gelap gulita dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi merasa nyaman di malam hari, jauh dari hiruk dunia. Karena wallahi azizal ibrah, tawil fikr. Ya. Dia adalah demi Allah katanya sangat banyak memberikan ibrah, ghazil ibrah, suka memberikan ibrah, pelajaran-pelajaran, tawil fikr, panjangnya memiliki ilmu yang jauh, pandangan-pandangan yang jauh, ya. Yaqlibu kaffahu wa yukhatib nafsahu. Di mana dia sering membalikkan tangannya dan berbicara kepada dirinya sendiri, ya, bayangkan. Yu'jibuna libas ma qasura. Dia memakai pakaian apa yang adanya saja, tidak pernah membeli pakaian-pakaian yang mewah walaupun dia seorang khalifah, ya. Bahkan disebutkan dalam sejarahnya ketika dia telah menjadi khalifah, dia tidak mau tinggal di istana yang dibuatkan. Ya, tentu istana juga seperti tidak istana orang hari ini. Tapi walaupun dinamakan istana, ya, yang saat itu sesuai dengan kemampuan yang ada saat itu, tapi beliau tidak mau tinggal di istana tersebut. Wa minat ta'ami ma khashina. Ya, ta'am apa yang ada juga, makanan-makanan yang juga tidak berlebih-lebihan dalam masalah kelezatan duniawinya. Ini satu pelajaran bagi kita. Bila orang suka mengambil dari dunia ini yang paling mewah, yang paling super, ya, memang dia akan tergila dengan dunia, lupa terhadap kesenangan akhirat. Malas hati untuk beribadah, pikirannya untuk meraih apa yang terbaik dari dunia. Ya, oleh sebab itu, sesekalilah kita mencoba memakan yang sederhana, beli pakaian yang sederhana, agar kita, ya, sedikit mengingat bagaimana cinta kepada keindahan akhirat, kesenangan akhirat. Karena bila kita bergelimang kesenangan dunia ini memang melupakan, memalaskan kita untuk beribadah. Ya, bahkan berpikir setiap hari ingin berlomba meraih kesenangan dunia ini. Jadi ini beliau kehidupan Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini, memakai pakaian yang seadanya, makan pun apa yang seadanya, ya. Karena wallahi kahadina, ya, dia seperti orang biasa, kata Dirar, ya, bin Damrah. Seperti seorang sekata biasa saja, ya. Yudinina idza atainahu. Dia selalu memanggil kita, mengajak dekat duduk dengan dia kalau kita datang kepadanya. Ya, tidak ambil jarak jauh, ya, karena dia seorang khalifah, orang berpangkat. Enggak. Malah dia mengajak kalau bicara kita datang kepada ziarah ke rumahnya, yudinina. Dia selalu mengajak kita untuk dekat, ya. Wajibuna idza sa'alnahu. Dan dia menjawab bila kita bertanya. Wa kunna ma'a qurbina la nukallimuhu haibatan lahu, ya. Wa kunna ma'a qurbina la nukallimuhu haibatan lahu. Tetapi orang-orang sangat segan kepada dia, kata Dirar, ya. Mana kalau kamu walaupun dekat dengan dia, kita tidak berbicara banyak kepada dia karena ya seganlah, haibatan lahu. Fa in tamassama fa an misli lu'i al-mazlum, ya. Manzum, mislu lu'i al-manzum, ya. Jika dia tersenyum bagaikan mutiara yang tersembunyi, ya, senyumnya itu, ya, Ali bin Abi Thalib. Oh, yu'azzim ahlad-din, sangat menghormati tokoh agama. Subhanallah, yu'azzim ahlad-din, sangat menghargai para sahabat, ahli ilmi, ya. Wahibul masakin, cinta kepada orang-orang miskin. La yuti'ul qawi fi batilihi, tidak pernah berpihak kepada orang kuat kalau dalam masalah kebatilan. Ya, ini sifatnya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah berpihak kepada orang kuat dalam kebatilan. Wala yai'as ad-dha'if min adlihi, dan dia juga tidak pernah membuatkan orang-orang yang lemah putus asa mendapatkan hak mereka atau keadilan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi orang kuat tidak pernah beliau berpihak, ya, untuk melakukan sebuah kebatilan, membuat kebatilan tidak pernah beliau bela. Demikian pula orang kecil, orang lemah tidak pernah takut untuk meraih keadilan karena yakin Ali bin Abi Thalib akan memberikan haknya kepada mereka. Kemudian fa asyhadu billahi laqad ra'aituhu fi ba'di mawaqifihi. Kemudian dia menyatakan,
Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku pernah melihatnya dalam suatu kejadian. Wa qad arkha al-laila sudulahu. Itu ketika malam sudah berlarut, ya. Gharatin nujum. Kemudian bintang-bintang pun sudah tenggelam. Yatamasal fi mihrabihi qabidan ala lihyatihi. Dia berkata di tempat salatnya sambil memegang jenggotnya. Yatamalmalu tamalmul as-salim wa yabki buka al-hazin. Yang mana dia memegang jenggotnya, kemudian dia seakan-akan dalam keadaan sakit, ya. Kemudian dia menangis, ya, dengan penuh sedih. Inilah kondisi para salafus saleh dalam malam harinya mereka. Barangkali kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita di malam hari, pernahkah kita pernah bermunajat kepada Allah? Yang mana seorang Ali bin Abi Thalib telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadahnya di malam hari, ya, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Dirar, "Paka'ani asma'uhu al-an." Kata Dirar, seakan-akan ku mendengar tangisannya sekarang. Wa huwa yaqul, di mana dalam tangisnya dia berdoa, "Ya Rabbana, ya Rabbana." Ya, yatadarra ilaihi. Benar-benar menundukkan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqul lidunya. Kemudian dia berkata kepada dunia ini, ya, Abi tugarrir, ya, Abi tugarrarti, atau apakah engkau ingin menipuku? Dia berbicara kepada dunia, ya. Wa ilayya tashawwaqtu, ya. Wa ilayya tashawwaqat, ya. Apakah aku harus merindu kepada dunia ini? Hayhata, ghairi. Jadi dia berkata kepada dunia, apakah dunia engkau ingin menipuku? Wahai dunia, engkau ingin membuat aku haus kepada engkau, ya, pada dunia ini? Jangan, kata dia. Ghairi, cari yang lain saja. Kemudian, ya, kemudian dia berkata, "Fa'amruka qasir wa hamaluka haqir." Dikatakan pada dirinya, dia bicara kepada dirinya, umurmu sangat pendek, ya, tempatmu sangat hina, wa khataruka kabir. Engkau akan menghadapi persoalan yang besar. Ahin min qillatiz zat. Bersedihlah kurangnya perbekalan, maksudnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dis safar, jauhnya perjalanan. Wa wahsyatut tariq, ya, sepinya jalan. Ini belum membayangkan bagi perjalanan ke akhirat kelak kita. Belum mengatakan bahwa kehidupan akhirat kita perlu bekal, perjalanan yang panjang. Ya, di sana ada kitanya sendirian, tidak ada lagi yang menemani. Ya. Ini bagaimana, ya, kehidupan para salafus saleh. Kita membacakan ini adalah semoga kita, kalau tidak akan mampu seperti mereka, ya separuhnya mereka lah kita berusaha terinspirasi bagaimana ibadah salafus saleh. Kita dalam mengikuti manhaj salafus saleh tidak hanya dalam istilah berakidah saja, ya, bermanhaj saja, tapi kita perlu mencontoh juga dalam sisi bagaimana ibadahnya mereka, zuhudnya mereka, ya, waroknya mereka. Qala, berkata Dirar, dia katakan, "Fukifat dumu'ul Muawiyah ala ayatihi." Dirar mengatakan, setelah Muawiyah mendengarkan itu, sambil mendengarkan omongan Dirar ini, yaitu air mata Muawiyah bercucuran, ya, di jenggotnya. Ma yamlikuha. Ya, dia tidak mampu menahan air matanya ketika mendengar bagaimana dia ceritakan kepada dia tentang sifat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah pun menangis. Wa ja'ala yanshuha bikammihi, di mana dia usap dengan bajunya, ya, air matanya Muawiyah mengusap dengan bajunya. Wa qad ikhtanaqal qaum bil buka. Ya. Bahkan, ya, dia katakan dia terseduh-seduh menangis.
Lalu Muawiyah mengungkap setelah itu, faqala kadzalika kana Abul Hasan rahimahullah. Kata Muawiyah, memang demikianlah Abul Hasan. Dia mengakui keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia sebutkan lagi, "Wa mana kesedihanmu wahai Dirar dengan mendengar telah meninggalnya Ali bin Abi Thalib?" Dirar berkata, "Wajada man dzabaha wahidaha fi hijriha." Bagaikan seorang ibu punya anak satu-satunya, lalu anak itu disembelih di hadapannya. La tarqa dam'atuha. Yang mana bayangkan bagi seorang ibu yang punya anak satu lalu meninggal di hadapannya, umpamanya dipelukannya, tentu sangat sedih sekali. Nah, itulah bayangannya kata Dirar bagaimana sedihnya Dirar. Wala yaskun huznuha, dan tidak pernah berhenti kesedihannya. Summa qama fa kharaja. Ya. Kemudian Dirar keluar, ya. Bahkan suatu riwayat lain, ketika istrinya Muawiyah menyebutkan hal ini, ya, ketika Muawiyah dilihat oleh istrinya hal ini, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau kemarin, ya, bermusuhan dengan Ali? Ya. Dia jawab, ya, tidak bermusuhan dalam ini, malah memuji Ali bin Abi Thalib, ya. Oleh sebab itu, ini adalah contoh bagaimana para salafus saleh dalam kecintaan sesama mereka, dia tidak pernah juga menginginkan keburukan untuk saudaranya. Sekarang kita mencoba melihat bagaimana pesan-pesan Ali bin Abi Thalib, ya. Pesan-pesan Ali bin Abi Thalib, ungkapan-ungkapannya yang penuh dengan makna. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Asyadul amal salatah." Amal soleh yang berat itu ada 3, kata Ali bin Abi Thalib. I'ta'ul haqqi min nafsik, yaitu memberikan hak dari dirimu. Ya, mendirikan kamu punya hak tapi mampu untuk memberikannya kepada orang lain, atau memberikan hak orang lain dari dirimu. Memaksa, ya, i'ta'il haq min nafsik, memberikan kebenaran dari dirimu. Wa dzikrullahi ala kulli hal. Kata Ali bin Thalib, ada amal itu yang berat itu adalah memberikan kebenaran dari diri sendiri, ya, atau menegakkan kebenaran kepada diri sendiri. Kemudian wa dzikrullahi ala kulli hal, berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Wa muwasatul akhil fil mal, maunya membagi harta kepada saudara. Ini kata Ali bin Abi Thalib, ini amalan berat sekali ini, ya. Wa qala Ali, juga Ali bin Thalib pernah berkata, "Inna la lamrada min ahli Qur'an, ya, bil iddihan was sukut wallahu yu'sa wallahu yu'sa." Ya, Allah tidak reda, ya, kepada orang-orang yang mengetahui Al-Qur'an dengan merendah dan diam, sedangkan dia melihat Allah didurhakai. Diwakilkan juga dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari Amr bin Qais berkata, "Qila li Ali bin Abi Thalib," ada orang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, ya, lima lam tarqa qamisak, kenapa engkau tidak menjahit bajumu?" Ya. Jawablah Ali bin Abi Thalib, "Yakhsha'al qulub wa yaqtadi bi al-mu'min." Ya, dia ingin melihatkan kesederhanaannya. Ya. Itu membantu kekusukan hati, kata beliau di sini, dan juga semoga, ya, orang-orang beriman mencontoh bagaimana kesederhanaan seorang khalifahnya. Kemudian, ya, diwakilkan dari Ziyad bin al-Mulih atau Mulaih bahwa Ali ata bi syai'in min khabisin fa wada'ahu baina aydihim fa ja'alu ya'kuluna wa la ya'kul. Ya, ketika Ali dibawa sebuah makanan yang enak, kemudian diletakkan di hadapan para sahabatnya, mereka makan, dia tidak makan. Faqala innal Islam laisa bi bakrin dalin walakin Quraisyan ra'an hadzal 'aish fatanaharat alaihi. Ya. Dia menceritakan bagaimana Islam, ya, bukanlah ini bi bakrin dalin walakin Quraisyan ra'at hadzal 'aish fatanaharat alaihi. Ketika orang Quraisy melihat kehidupan ini yang mewah begini, akhirnya mereka meninggalkannya. Waqad kana li Ali radhiyallahu anhu dhabiyatan, dia punya rusa, yakunu fi sawiqu liyashrabahu bil ma waqtal qaila. Dia punya makanan sawik, itu untuk diminum dengan air waktu siang hari tidur, ya, di waktu qaila, makan siang.
Wa ta'amu la yazinu alaihi wa kana yakhtum alaihi li alla yakhtalitu bi ghairihi. Ya, mana dia beri stempel agar tidak bercampur dengan makanan yang lainnya. Ada seseorang menjelekkan Ali dalam pakaiannya. Faqala malaka wali labusi. Ya, kata Ali, apa urusanmu dengan pakaianku? Inna labusi ab'ad minal kibr. Pakaian ini menunjukkan orang dari sifat sombong. Wa ajjar ayyuqtada bi al-muslim. Semoga orang muslim lain juga bisa mencontohnya. Ini beliau ingin memberikan qudwah hasanah kepada kaum muslimin. Kemudian, ya, diceritakan oleh Abdullah bin Syarik dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, annahu utiya bil faluj. Dia diberikan sebuah makanan namanya faluj. Fa'adha baina yadayhi, setelah dihidangkan, lalu Ali berkata, innaka tayyibur rih, hasanul laun, tayyibut ta'am. Ini enak sekali ini, ya. Baunya harum, warnanya bagus, kemudian rasanya enak. Walakin akrahu an a'uda nafsi ma lam ta'tad. Saya takut, saya membiasakan diriku sesuatu yang tidak dibiasakan. Ini nanti kalau dia makan ini malah kecanduan, minta lagi yang lainnya, gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga membagi harta negara, ya. Yuqasimal baitil mal wa yuqannisu wa yusalli fihi wa yattakhidhu masjidan raja'a yashhadu lahu yaumal qiyamah. Ya, ini dia membagikan dia sendiri, yang memberikan pembagian negara kepada rakyatnya, membersihkan baitul mal tersebut, tempat simpanan harta negaranya, kemudian sholat di situ, dan bahkan menjadikan sholat agar dia menjadikan semua ini sebagai saksi bagi dia pada hari kiamat. Kemudian juga diriwayatkan Ali bin Abi Thalib annahu ja'u ibnu Nabah faqala ya amlul mu'minin imtala baitul mal min safra wal bayda. Jadi seseorang datang kepada dia menyatakan sekarang kas negara penuh dengan emas dan perak. Lalu Ali berkata, Allahu akbar, faqama mutawakki'an ala ibn Nabah hatta qama ala baitil mal faqala hadha jinani wa khiyarihi fihi wa kullun janun yaduhu ila fihi. Dia bagi harta rampas tersebut, ya, ya ibn Haba bi asya'il Kufa fanudiya fin nasi fa'atum jami'a ma fi baitil mal. Setelah dia diberitakan oleh seorang Nabah yang bagian mengawasi harta kas negara ini, dia belum membawa kas negara penuh dengan emas dan perak, ya. Kemudian beliau menyebutkan, bagikan ini, tolong umumkan kepada rakyat Kufa dan bagikan kepada mereka semua harta ini, ya. Wa huwa yaqul ya safra wa ya bayda ghairi ha hatta ma baqa min dinar wala dirham summa amara bi nadhihi wa shalla fi rak'atain. Dia sejarahnya dia bagikan semua kekayaan negara itu kepada rakyatnya. Kemudian setelah kosong, bersihkan, dia sholat 2 rakaat. Semoga ini menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Itu. Diwakilkan juga dalam Tabrani menyebutkan ra'aitu Aliyan bin Abi Thalib kharaja lailan fanadhara ila nujum. Ini juga diwakilkan, satu kali aku melihat Abi Thalib keluar di malam hari, kemudian dia memandang kepada bintang, ya. Lalu dia katakan, ya Nauf, araqidun anta am ramiq, ya. Apakah engkau tidur atau bangun? Barramiqun ya amul mu'minin. Ini seorang sahabat namanya, aku lagi bangun wahai mukmin. Faqala ya Nauf tuba lizahidin fid dunya. Dia katakan lagi kepada orang yang bernama Nauf ini, wahai Nauf, sungguhnya surga lah bagi orang-orang yang mau zuhud dalam dunia ini. Ar-raghibina fil akhirah, dan cinta kepada akhirat. Ulaika qaumun ittakhadhul arda bisatan. Itulah mereka menjadikan bumi sebagai tempat tinggal sementara. Wa turaban firash wa turabu firashan. Tanahnya sebagai tikarnya. Wa ma'uha tayyiban. Ya, tiban, dan airnya sebagai minyak wangi. Wal Qur'an wa du'a disaran wa syi'aran. Dia jadikan Al-Qur'an dan doanya sebagai selimutnya, ya. Kafan faradud dunya ala minhajil Masih alaihi salam, ya. Dan mereka redha dunia ini seperti bagaimana Isa alaihissalam, ya Nauf innallaha azza wa jalla auha ila Isa an murra bani Israil alla yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin tahira, di mana Allah menyuruh orang Bani Israel, menyuruh Isa menyampaikan kepada Israel bahwa dia tidak masuk ke dalam rumah ibadah kecuali dengan hati yang bersih, wa absar khasyiah, dalam pandangan yang khusyuk,
wa aydin minal asam naqiyah, tangan yang bersih dari dosa. Fa inni astajibu li ahadin minhum fa in la astajibu li ahadin minhum wa li ahadin min khalqi indahu mazlamatun. Katanya, sungguhnya aku tidak akan menerima doa seseorang di antara mereka, wa li ahadin min khalqihi, dan dia punya kezaliman terhadap salah seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan ini bahwa bagaimana bahaya kezaliman, salah satu yang menghambat diterimanya doa, dan ini ada hadis yang sahih, yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah taibun la yaqbalu illa taiban, ya, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Kemudian beliau menyebutkan, summa dzakara rajulan yutilus safar as'asa akbar yamuddu yadayhi lis sama, ya Rabb, ya. Lalu beliau menceritakan seorang yang panjang dalam perjalanannya, rambutnya berdebu, pakaiannya sudah berdebu, ya, rambutnya sudah kusut masai. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, fa anna yustajabu lahu, di mana Allah akan menerima doanya, mendengar doanya, ya. Wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram, makan minumnya, pakaiannya dari yang haram, uwidhiya bil haram, ya, selalu dibesarkan dengan harta yang haram. Maka ini salah satu disebutkan di sini, bahwa kezaliman dalam menghambat untuk diterimanya doa. Kata Ali bin Thalib, ya Nawf, la takun sya'iran wala arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala insyaran, fa inna Dawud alaihi salam qama fi sa'ati min al-lail faqala ya laha sa'atun la yad fiha 'abdun rabbahu illa ustajaba lahu fiha. Ya, dia melarang sahabat Nawf ini, yang orang yang dekat dia ini, yaitu namanya Nawf, jangan engkau menjadi seorang syair, ya. Kemudian juga menjadi orang bertugas mengungut pajak, ya. Ya, sukunya Nabi Daud, kata beliau, berdoa di malam hari dalam suatu waktu, ya, dia mengatakan, inilah waktu yang tidak ada seorang pun meminta kecuali Allah akan perkenankan doanya. Ya, illa yakuna arifan aw syartiyan. Ini syarat-syarat yang dikatakan tadi. Ya, hal-hal yang dilarang oleh dia dari melakukan pekerjaan tersebut. Taib, masih banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan Ali bin Abi Thalib. Itu dah beberapa pelajaran dapat kita jelaskan, ya. Ali juga menyebutkan, laisal khair ayyakthura malu wa waladuk. Ali bin Abi Thalib mengatakan, bukanlah kebaikan itu bahwa engkau punya harta dan keturunan yang banyak. Walakinal khairu, ya, ayyakthura ilmuk. Tapi kebaikan itu adalah banyaknya ilmumu. Wa in asa'at istaghfarta lahum. Jika engkau berdosa, engkau mohon ampun kepada Allah. Wala khaira fid dunya illa li ahadin rajulain, ya, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali bagi salah seorang dari dua orang ini. Rajulun adzlama dzunuban fa huwa yatadaraku dzalika bi taubatin. Seseorang yang berdosa kemudian dia menebusnya dengan bertaubat. Wa rajulun yusari'u fil khairat wa ya'malu fid darajat, ya. Tidak ada orang yang akan bahagia di dunia ini, wala khaira fid dunya, tidak ada hal yang baik di dunia ini, kata beliau, kecuali dua orang ini. Yang pertama, orang berdosa kemudian dia bertaubat. Yang kedua apa? Orang yang beramal soleh, yang buat kebaikan, ya. Wala yaqbalu amalan ma taqwa wa kaifa yaqillu ma yuqbal. Ya. Tidaklah diterima amalan kecuali adanya ketakwaan, keikhlasan kepada Allah SWT, ya. Innama yataqabbalu minal muttaqin, sebenarnya firman Allah SWT. Kecuali sifat takwa, kata beliau, kata Ali bin Thalib. Bagaimana pula seandainya, ya, wa kaifa yaqilu ma yuqbal, betapa banyaknya, apalagi yang diterima itu sedikit, amal sudah sedikit, juga takwanya enggak ada, ya. Nah, ini beberapa nasihat Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh para ulama kita, di antara Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ya. Berkata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabul amal ashadda ihtimanan minkum bil amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hendaklah kalian lebih antusias bagaimana sebuah amal itu, asyaddu ihtimaman, hendaklah perhatian kalian yang besar itu, utamakan perhatian kalian itu bagaimana supaya amal itu diterima. Ya, fa in la yaqilla amalun ma'a taqwa, ya. Jadi tidaklah amal itu akan sedikit kalau amal itu diiringi dengan ketakwaan. Ya, ini belum mengatakan hendaknya fokus kita hendaknya di dalam beramal itu bagaimana supaya amal terima. Ya, kadang-kadang kita akan termotivasi mengikuti amal-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, kita lupa, ya, amal ini diterima atau tidak. Nah, syarat amal diterima itu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah.
mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati kita dengan amal-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan maupun dari para sahabat khulafaur rasyidin. Ya, maka hendaklah kunu liqabuli amal asyaddu ya ihtimaman min ya, hendaklah yang perlu kalian perhatikan, lebih penting memperhatikan bagaimana supaya amal itu lebih diterima, bukan hanya sekedar beramal, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya, juga beliau mengatakan, ala innal faqiha qul al faqih alladhi la yuqannitu an-nas min rahmatillah. Orang yang berpaham dengan agama ini adalah ya, orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah bertentangan dengan mazhab orang Khawarij yang mereka membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Wala yu'minuhum min adzabillah, dan juga bukan membuat orang berani terhadap azab Allah. Bukan pula pahamnya orang Murji'ah. Ya. Jangan buat orang putus asa dari rahmat Allah, jangan juga buat orang suka membangkang ya, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yurakhisu lahum fi ma'asillah, atau memudah-mudah memberikan kemudahan dalam membuat maksiat kepada Allah, jangan. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai dai-dai ya, yang lagi viral ya, membolehkan hal itu jelas haramnya ya. Wala yad'ul Qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi wala khaira fi ibaratin la ilma fiha. Jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an berpindah kepada yang lain, yang kata beliau kemudian tidak ada kebaikan dalam ibadah, la ilma fiha, yang tidak berdasarkan ilmu. Wala khaira fi ilmin la fahma fihi. Tidak pula ada gunanya ilmu kalau tidak memiliki paham yang benar. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Dan juga tidak ada gunanya bacaan, membaca ya Al-Qur'an atau kata beliau yang tidak ditadaburi. Itulah beberapa nasihat Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh para ulama kita, bagaimana supaya kita mendapat bagaimana ya dengan nasihat dari para sahabat ya. Tentu nasihat mereka tidak pernah keluar dari apa yang dinasehatkan oleh Allah dan Rasul, yang sebagaimana kita nukilkan tadi. Sebetulnya dalil-dalil ini banyak hal itu ya, di mana Allah menyuruh kita kalau membaca Al-Qur'an ya tadabbur. Afala tadabburun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka Ali bin Thalib mengatakan tidak ada gunanya kalau membaca kalau tidak ditadaburi, kata Ali bin Thalib. Kemudian juga beramal tanpa ilmu ya juga tidak ya. Dan juga perlu memperingatkan bahwa orang berdakwah tanpa ilmu kana ma'afsaduhu aksar mimma yuslihuhu. Beliau mengatakan juga dalam ungkapan beliau lain bahwa apabila orang berdakwah tanpa ilmu, kerusakan yang diakibatkannya lebih besar daripada kebaikan yang diharapkannya. Dan juga beliau mengatakan kepada Kumal, yaitu Kumal, beliau mengatakan yaitu tentang keutamaan ilmu. Ya, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu menjagamu kalau harta kamu yang menjaganya. Ya. Al-ilmu yanmu bil infaq, ya, ilmu itu berkembang dengan diinfakkan, wal mamu yanqusu bil infaq. Adapun harta berkurang jika diinfakkan, berkurang. Maksudnya dari sisi jumlahnya ya. Kemudian juga beliau pernah mengatakan, ihfadhu anni khamsan. Ya. Ya. Beliau menyebutkan hafal dariku, hendaklah kalian hafal dariku ada 5 perkara. Lau raqibtum al-ibil fatalabihinna lama asabtumuhunna. Ya, kalau kalian mencari pada yang lain tidak akan kalian temukan yang 5 ini ya. La yarjuwanna abdun illa rabbah. Yang pertama, jangan seorang hamba berharap kecuali kepada Allah. Ya. Balihan nasihat beliau, jangan berharap kecuali kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Ya. Wala yakhaf illa dzam. Ya. Jangan takut kecuali terhadap dosanya. Ada yang perlu ditakutkan kecuali dosanya. Wala yastahi jahilun ayyas'ala amma la ya'lam. Jangan sampai malu orang bodoh untuk menuntut ilmu. Ya. Jangan orang bodoh ya, la yastahi jahilun ayyas'ala amma la ya'lam. Ya, untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, jangan malu. Wala yastali 'alimun idza su'ila amma la ya'lam ayyaqula Allahu a'lam. Jangan sampai seorang alim malu apabila ditanya mengatakan terhadap hal yang dia tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam. Ya. Wa sawru minal iman bimanzalati ra'si minal jasad. Kesabaran dalam beriman itu adalah seperti kepala kedudukan kepala dalam tubuh kita. Kalau kepala nggak ada, berarti tubuh kita udah mati ya. Wala imana liman la sabaralah. Tidak ada iman bagi orang tidak punya kesabaran, kata Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Ini berapa nasihat beliau ya yang dapat kita sebutkan. Ya, beliau mengatakan yang tidak adalah iman bagi orang yang tidak sabar ya. Jadi ada 5. Ingat lagi nasihat beliau tadi. Yang pertama, jangan seseorang berharap kecuali kepada Rabbnya. Jangan takut kecuali tiada hal yang ditakuti kecuali dosanya.
Jangan malu seorang orang yang bodoh untuk bertanya tentang hal yang tidak diketahui. Jangan seorang alim, yaitu malu untuk menjawab sebuah hal yang tidak tahu, mengatakan Allahu a'lam. Ya. Kemudian belum mengatakan wasabru minal iman. Bimanati ra'si minal jasad. Kesabaran dalam beriman itu. Ya, betul. Dalam beriman kita betul, dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan sunnah, kita perlu kesabaran dalam banyak kondisi. Ya, berdakwah, dioceh, diolok, dan berbagai gelar. Ini sudah mafhum sekali. Banyak ya bagaimana tantangan dakwah kita perlu menghadapi dengan kesabaran. Wala imana liman la sabaralah. Tidaklah akan berhasil menegakkan keimanan, bertangkap iman orang yang tidak punya kesabaran. Demikian dapat kita bincang-bincang kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti bagaimana khilafatul Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada kajian kita yang akan datang, perjumpaan kita yang akan datang. Yaitu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang Kufah membaiat anak beliau yaitu Hasan bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana kisahnya Hasan bin Abi Thalib nanti menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari studio Cilensi agar kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang